saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala GKI Delima. Bersama saya, Pendeta Ima Prantatina Simamora. Mari sebelum pemenungan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Di hari ini begitu luar biasa, Kau menyapa melalui kehidupan, melalui matahari yang bersinar, melalui kehidupan kami saat ini, aktivitas kami, Tuhan Yesus yang sangat baik, berkatilah kami sehingga kehadiran kami sungguh boleh menyatakan kasih Allah dan shalom Allah dalam kehidupan keseharian. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat 1-2. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali saling menyapa satu dengan yang lain, bersalaman, dan kita akan menyapa hai, atau kita seringkali sebagai orang-orang Kristen menyapa dengan kata shalom. Menyapa adalah bagian yang sangat penting untuk mengingat eksistensi diri kita dan orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi bagian di mana bukan sekedar orang itu kita akui keberadaannya, tetapi menjadi satu langkah yang sangat penting di mana kita menerima dirinya. Di dalam kebiasaan kita, kita suka menyapa dengan kata shalom. Dan orang lain akan menyapa lagi dengan kata shalom. Padahal sesungguhnya kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata shalom itu sama dengan kata hai. Tapi biasanya kebiasaan orang-orang Yahudi akan menyapa dengan kata shalom et Elohim. Salam sejahtera di dalam Allah. Dan lawan bicaranya akan menjawab atau membalas et Elohim et shalom. Dalam Allah Bapa ada damai sejahtera bagi. Bapak Ibu Saudara, sapa menyapa adalah bagian sangat penting, bukan? Ketika kita datang ke rumah orang dan kita disapa dengan hangat, bukan sekedar hai, lalu kita diemin, tapi hai, pasti ada kelanjutannya. Halo, apa kabar? Silakan masuk. Gimana kabarnya hari ini? Kita akan melalui dan menjalani percakapan yang hangat. Kenapa? Karena kita merasa keberadaan kita diakui, diterima. Dan kita diterima bukan sekedar terpaksa, tetapi diterima dengan sukacita, dengan sangat penuh cinta kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Yesus Kristus, pembacaan kita adalah bagian di dalam salam pembukaan dari surat Paulus kepada jemaat Filipi. Surat-surat Paulus punya salah satu ciri khas yang sangat kental adalah selalu didahului dengan salam. Salam yang penting. Setiap surat akan punya kekhasannya masing-masing. Bagian di dalam pembacaan kita di Filipi adalah bagian salam yang sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang pendek. Mengingatkan jemaat Filipi terhadap Timotius. Bapak, Ibu, Saudara, bagian Alkitab yang lain, surat-surat Paulus, Korintus, Roma, Tesalonika, Efesus, juga memiliki salam yang khas sesuai dengan keberadaan jemaat atau pergumulan jemaat masing-masing. Menurut firman Tuhan yang dipersaksikan oleh Paulus. Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian. Suatu hari ada seorang anak laki-laki, lalu dia dibawa ke seorang psikolog, dan seorang psikolog itu bertanya. Salah satu pertanyaannya adalah, apa yang kamu harapkan ibumu melakukannya kepadamu? Anak ini menjawab, dia berharap ibunya itu menyapanya dengan hangat, memberikan pelukan, memberikan elusan, bukan sekedar
Pas ketemu pulang sekolah atau pergi dari main, langsung ditanya, bagaimana PR-nya? Berhasil nggak? Ayo kerjain ini, jangan lupa ganti baju, sepatunya. Tetapi harusnya sebagai seorang ibu, ibu saya harapkan dia menyapa saya, memeluk saya, dan berkata, bagaimana kamu bahagia hari ini? Lalu psikolog ini bertanya lagi, apa yang kamu harapkan ayahmu melakukannya terhadap kamu? Dia menjawab, saya berharap ketika ayah saya pulang kerja, dia tidak langsung sibuk, ganti baju, mandi, lalu makan, minum kopi, lalu bertanya ini itu, tapi juga dia menyapa saya, memeluk saya, dan kami bisa ngobrol sebentar. Sekedar menanyakan, apakah saya baik-baik saja? Bukan terus nanya, hari ini gimana? PR kamu, nilai kamu berapa? Dan ketika saya mendapatkan nilai yang jelek, maka ayah saya akan marah-marah. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata sapaan itu punya efek yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita ada di rumah, bukankah sapaan itu seringkali menjadi suatu kerinduan yang dirindukan oleh setiap anggota keluarga? Dan ketika kita menyapa pagi-pagi, kita menyapa setiap orang yang ada di rumah kita dengan hangat, bukan sekedar karena mau pergi, maka kita kasih dari Allah Bapa kamu ngalir. Tiap orang akan merasa diakui keberadaannya dan dicintai. Ketika kita bertemu di gereja, kita saling menyapa, bukan sekedar senyum-senyum, tapi kita menyapa dengan hangat. Apa kabarnya? Bagaimana hari ini? Bukan sekedar kepo supaya kita bisa gosipin, tetapi kita betul-betul menyapa dengan tulus. Karena dengan demikian orang akan merasakan, atau orang yang kita sapa sesama umat di dalam kehidupan gereja akan merasakan keberadaannya dan diperhatikan. Bahkan di tengah-tengah kehidupan sekitar kita, ketika kita di pasar, ketemu orang, mereka disapa, mereka merasakan betapa diakui keberadaan dirinya. Seperti Rasul Paulus, seperti juga Yesus. Kalau kita perhatikan, Yesus selalu menyapa orang-orang sekitarnya dengan penuh cinta kasih. Di dalam kehidupan kita sebagai gereja, kita diingatkan kepada diri kita semua bagaimana kita menghadirkan hospitable di dalam hidup kita. Penerimaan, kehangatan, dan cinta kasih. Keterbukaan, welcome untuk cinta kasih. Karena kita sebelumnya sudah diberikan cinta kasih oleh Yesus Kristus. Maka hari sekarang kita menjadi pribadi yang terbuka untuk menyatakan cinta kasih dan membawa setiap orang merasa diterima dan bertemu dengan cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, kita berdoa, kita naikkan doa sapa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, kami menyatukan hati kami. Untuk mereka yang sedang bergumul akan sakit penyakit, kami berdoa dan mengingat khususnya Ibu Trisnawati. Kami berdoa untuk Ibu Esther, kami berdoa untuk Ibu Sumiati, Ibu Sumihar, Ibu Nani Pangestu, Ibu Maria Bambang, Ibu Heni Cahya, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, Ibu Titin Niati, Bapak Sutanto Harto, Tuhan Yesus yang sangat baik, Kau yang menyertai segala sesuatu dengan terima kasih Tuhan dan Ibu Sylvia Intan. Kami juga mengingat untuk keluarga kami sebagai tubuh Kristus di GKI Delima yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Lina, Trianti Susanto, Bapak Yahya Satria Yuwana, Saudari Kori, Florence, Saudari Mariana, Saudari Thea Adeline, Ibu Sylvia Pemondang Sianipar, Ibu Margareta Rore, Bapak Siswadi Mintarno, Ibu Yeni Farida Simamora, Ibu Marianti Sadli,
Tuhan Yesus yang sangat baik, Engkau yang menyertai segala sesuatu dengan hikmat kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa. Di dalam masa-masa kami mempersiapkan program-program kerja, Tuhan sertai dengan hikmat kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan curahkan berkat bagi setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan ini, mereka boleh memenuhi kehidupan mereka dalam rumah tangga, bahkan juga dalam kehidupan gerejawi mulai persembahan-persembahan. Tuhan Yesus yang sangat baik, Kau juga membuka dan memberkati GKI Terima, agar semakin bertumbuh, berkembang, dan juga memperbaiki diri dan membaharui kehidupan sebagai tubuh Kristus. GKI Terima menjadi rumah kita Tuhan. Dan setiap orang boleh merasakan dan bertemu dengan Tuhan Yesus melalui setiap pelayanan dan juga kehidupan keseharian kami. Karena itu pimpin kami, beri hikmat juga khususnya untuk setiap kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan